Nggih. Monggo Bapak Yul silahkan SMK Negeri 1 Karanganyar ini digunakan sebagai tempat ajang sosialisasi terkait dengan data statistik sehingga nanti bisa bermanfaat bagi anak didik kami. Silahkan. Nggih, matur nuwun Pak Kepala Sekolah, Pak Sugeng atas waktu dan fasilitasnya sehingga kami punya media, punya ruang untuk penyebarluasan data statistik di SMK 1. Semoga bermanfaat buat adik-adik kita. Amin. Nggih, Nggih, semoga. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat angkringan statistiknya. Amin. Oh, nggih. Ah, atur suwun. Nggih. Monggo pun nunjukin Pak Oh, Yul. nggih. Nggih, kersane rada sekeca. Nah, ini sang ini pemirsane mboten iki, Pak. Pun kersane nggih. Pados ya Mbak, Monggo, ya monggo, Mbak. monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi pemirsa podcast SMK 1 Karanganyar. Pada episode kali ini, podcast kali ini akan membahas mengenai bagaimana data dapat bermanfaat untuk mengejar mimpi kita. Makanya podcast pada pagi ini kita beri judul Cintai Datanya, Wujudkan Mimpi Kita. Saya Yul Ismardani, Kepala BPS Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini akan ngajak ngobrol nih sama orang di sebelah saya, ya Pak Kepala Sekolah, Pak Sugeng, membahas bagaimana mengkaitkan data pendidikan dan peluang kerja bagi adik-adik lulusan SMK di Kabupaten Karanganyar. Biar kenal sama beliau, monggo Pak Sugeng mengenal diri Terima sendiri. kasih Pak Yul. Iya. Saya Yi Sugeng Prihanto, Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar. Sangat berbahagia sekali bahwa kami diajak untuk ngobrol bareng terkait dengan data yang Iya. ada di BPS Kabupaten Karanganyar yang nanti bisa kita kaitkan dengan anak-anak kami, kompetensi-kompetensi anak-anak kami, sehingga nanti antara kompetensi anak-anak kami dengan data yang ada di BPS bisa nyambung. Iya. Sehingga anak-anak kami bisa mengisi misalnya kalau ada lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Karanganyar gitu Pak Yul. Ini menarik ya Pak Menarik Sugeng sekali, ini menarik bahasanya sekali karena ya. kita ingin menyiapkan Iya, menyiapkan. generasi muda kita, terutama adik-adik SMK ini Iya. untuk mengejar mimpi mereka. Jelas Pak. Nggih. Jadi kalau BPS itu Pak, sesuai dengan undang-undang, kita itu sebagai pembina statistik sektoral. Nah, salah satunya kita juga ingin ya membina, mengenalkan data statistik kepada adik-adik siswa SMK. Kita lihat bahwa potensi SMK, ya lulusan SMK di Karanganyar ini luar biasa. Ya. Jadi kalau dari data Sakernas, jadi kami ada survei Angkatan Kerja Nasional, itu menunjukkan bahwa dari 508.000 orang yang bekerja di Karanganyar itu, 20%-nya itu lulusan dari SMK. Itu kan luar biasa, gitu ya. Bagaimana ternyata dunia usaha, ya peluang usaha itu lebih memilih lulusan SMK. Ya. Belum lagi banyak juga anak-anak SMK yang meniti karir usaha sendiri. Nah, itu juga kita ingin ya biar adik-adik ada siswa SMK ini tidak salah arah, punya lentera, punya kompas. Oh, habis lulus tuh kita mau kemana? Nah, itu makanya itu perlunya data, Pak. Ya, kita akan menyampaikan ke mereka, kemudian data di Karanganyar seperti ini, potensinya seperti ini, ya, kemudian peluang usahanya seperti ini. Ya. Di Karanganyar sendiri itu industri manufaktur masih dominan dalam perekonomian Karanganyar. Hampir 50%, 47% PTRB Pak, atau ekonomi di Karanganyar ini berasal dari kontribusi dari industri manufaktur. Dan tentunya tunjang paling pariwisata tadi Pak ya, yang juga menyerap tenaga kerja banyak. Nah, kami pengen ya dengan adanya kegiatan penguatan literasi statistik ini ya,
memotivasi adik-adik kita di SMK 1 Karanganyar khususnya, oh ternyata seperti ini potensi wilayah di Karanganyar. Nggak usah jauh-jauh untuk mencari kerja, pengen membuka usaha, ternyata banyak potensi yang ada di Karanganyar, gitu ya. Baik pariwisatanya, kemudian industrinya, ya belum lagi usaha-usaha yang lainnya. Mengapain Pak tujuan Iya. kami bisa berdialog dengan adik-adik mahasiswa tadi pagi. Ini sangat luar biasa, Pak, karena Iya, memang kami dari SMK ini memang memerlukan data-data iya, tersebut. Karena apa? Karena biar nanti anak-anak kami, satu, tahu data, iya, kemudian yang kedua bagi kami sendiri dapat menentukan langkah kebijaksanaan iya, untuk mendukung, apa namanya, kompetensi-kompetensi, anak didik kami supaya nanti bisa mengisi lowongan pekerjaan yang ada di manufaktur tadi, kemudian juga di pariwisata. Kebetulan kan di SMK Negeri 1 Karanganyar ini kan ada 6 kompetensi iya, kalian, Mbak. Misal di manufaktur, bisa kami isi dari kompetensi kalian iya, AKL, mungkin untuk iya, akuntansinya, iya, kemudian untuk front office-nya, iya, misalnya tamu bisa kita isi iya, dari, apa namanya, iya, sekretarisnya, MPLB-nya. iya, Kemudian sebenarnya dari pemasaran pun juga bisa mengisi di manufaktur juga iya, terkait dengan pemasarannya. iya, Kemudian terkait dengan konten-konten memasarkan itu iya, bisa diisi dari pemasaran juga iya, bisa karena kita memiliki bisnis iya, digital. iya, Kemudian juga dari di kafe kami iya, juga milik ini juga bisa mengisi iya, konten-konten iya, terkait dengan manufaktur iya, termasuk juga UMKM Bapak. iya, 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 UMKM lah ini sangat sangat sinergi sekali. Kalau nanti kami juga tahu data iya, UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Karanganyar, iya. ya nanti maaflah untuk anak-anak kami juga bisa kita terjunkan di sana, kan begitu. Kemudian juga ini pariwisata, Pak. Iya, Ya, pariwisata kebetulan kami juga memiliki apa namanya konsentrasi kalian ULP, Pak. ULP, Unit Layanan Pariwisata layanan kan gitu, ya, pariwisata. usaha layanan pariwisata Itu kan seperti gitu. apa Pak ULP itu Pak? Ya ini, intinya bahwa kami apa ya, mempersiapkan anak Iya. untuk satu, misalnya sebagai guide-nya, Oh, tour guide-nya. guiding, Iya, kemudian juga terkait dengan perencanaan iya, wisata, iya. kemudian juga apa namanya, bisa tiketing juga. Iya, Nah, iya, ini iya, kami iya. untuk tiketing kita kerjasama dengan, eee, mmm, lupa saya di Palu itu Pak, yang itu usaha besar itu, Rosalia Indah. nah Rosalia Oh, Indah, Rosalia kita udah Indah. kerjasama Iya, dengan iya. mereka kan Oh, iya, gitu. iya. Dan memang nah, ini terkait dengan guiding memang ini kami baru apa namanya menjajaki untuk kerjasama dengan guiding di Candi Suguh, Bapak. Oh, Candi Sugo. Katanya di Iya. Candi Suguh itu kekurangan guiding. Nah, maka Hmm. kami jajaki supaya nanti guide yang ada di sana bisa melatih anak-anak kami Hmm. sehingga Iya, nanti bisa mengisi kekosongan yang iya, ada iya, di iya. sana kan gitu. Iya. Dan secara khusus untuk apa jurusan tata busana ya kita mengisi kekosongan-kekosongan lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di garmen-garmen yang ada di Kabupaten Karanganyar kan gitu. Termasuk juga ke Solo kan gitu Iya, kan. Solo. Misalnya di sini ada PT Global, PT Global. PT Iya, Global. iya. Kemudian juga ada kalau di Solo itu ada Mempeng kan gitu kan, Mempeng, PT Pak. Mempeng PT yang ada di Mempeng. Sekarpace Oh, itu ya. Skarpace, nggih. Kemudian juga ada juga ya banyak Pak yang Nggih, ini agak-agak lupa itu nggih. nggih, Tapi itu kita sudah membuat MOU nggih. Pak, sudah membuat MOU bahwa di dalam MOU itu ya kerjasama kita satu untuk membekali anak supaya terampil ada guru Nggih. magang. Oh, ada guru Ya, magang. guru magang itu bahwa kami memagangkan guru-guru kami Nggih, dari berbagai macam tadi nggih. kompetensi kalian tadi ke perusahaan-perusahaan yang Mmm. terkait sehingga nanti ilmunya baru Ah, mereka ngoten. nanti baru ditularkan kepada anak-anak kami kan Yang begitu. kedua gini menarik, Pak. Jadi nanti, ini kemarin saya ikut, apa ya, pertemuan dengan, Bappenas Ya, Bappenas. Ceritanya nanti itu, tol Jogja Solo itu akan menjadi salah satu media meningkatkan pariwisata di Karanganyar. hmm, Jadi nanti, apa, tur-tur yang di Jogja itu diarahkan habis ke Jogja itu ke Karanganyar. Nah, itu mungkin, menjadi peluang usaha juga. Saya siap. tahun lalu tuh, Pak, investasi di Karanganyar terkait wisata, akomodasi itu meningkatnya luar biasa. Ya, Nah, cuma, kalau kita perhatikan, itu tenaga yang terampil
itu masih minim, ya. Hmm. Jadi kayak resto, kayak apa, hotel, Pak, ya, di, Karanganyar ini belum, apa ya, SDM dari lokal Dari sendiri lokal tuh sendiri. belum banyak. Ya, saya tanya tuh masih dari luar Jawa Tengah kadang-kadang. Nah, itu padahal sama-sama SMK, gitu. Sama-sama Nah, SMK itu gitu. mungkin bisa ULP tadi, Pak, Ya ya, ULBG. didorong Jelas kembali, gitu. ya, sehingga, nanti bisa meningkatkan motivasi adik-adik kita. Oh, Siap. ternyata peluang usaha pariwisata di Karanganyar itu luar Iya. biasa, dan kita juga punya apa, peluang untuk berkontribusi meningkatkan pariwisata di, Kabupaten Kabupaten Karanganyar. Iya, iya, Karanganyar. Nah, iya. itu harapan kami seperti Iya. itu. Karena mungkin kalau, kita nggak punya data, nggak punya wawasan, ya kadang-kadang ya udah, seperti kemarin aja, udah, nanti habis ini kerja di sini, jadi itu. Nah, Iya. itu padahal banyak lagi peluang-peluang usaha di Karanganyar ini, gitu. Ini Pak Yul, Nggih. saya juga sangat tertarik ini. Ini kan tadi untuk apa namanya, Tol Jogja Jogja Solo. Solo itu Jangan nanti dibalik, Pak. Kalau Solo Jogja nanti mampirnya ke Jogja. Jogja Solo, Jogja biar Solo arahnya ke itu nanti Solo, gitu. akan ke arah Karanganyar. Ini nanti Karanganyar, nggih. bisa kita apa, kita ambil ini peluang ini Nggih, untuk anak-anak kami yang nggih. di kompetensi kalian Hmm, ULP tadi, hmm. unit layanan pariwisata. Nggih, nggih, Hanya saja memang PR bagi satuan pendidikan, nggih. satu ini apa namanya terkait dengan bahasa ini Pak. Nggih, Ya bahasa. bahasa. Nggih. Ya moga-moga nanti misalnya maaf Bapak Yul, kira-kira apa namanya, misalnya turis Nggih, atau turis ya nggih, katakanlah seperti itu nggih. kira-kira banyaknya dari apa, dari bangsa mana, negara Nggih, mana. nggih, Lah itu nggih, nanti kan menjadi masukan nggih, nggih. bagi kami untuk membekali apa itu anak-anak kami dalam berbagai bahasa, misalnya Nggih, seperti itu. nggih. Kalau bahasa Inggris kan pasti ya, Nggih, nggih, pasti mungkin kan nggih. juga, oh ternyata yang banyak ke Karanganyar itu misalnya sering menggunakan bahasa Jepang. Nah Nggih, nanti nggih, nggih. ini kan kita juga ada program lagi Nggih, Bapak, bahwa nggih. kalau memang guru-guru kami belum mampu untuk memberikan bekal kepada anak-anak didik Nggih, kami, kita juga ada program guru tamu. nggih, nggih. Jadi kita bisa mendatangkan Hmm, guru tamu itu kalau terkait dengan apa ya, kompetensi keahlian produktifnya, nggih, ya itu kita bisa mendatangkan dari praktisi atau dari apa namanya perusahaan. Tapi kalau terkait dengan bahasa ya kita nanti bisa datangkan dari lembaga, tidak hmm, masalah, dari perguruan tinggi juga tidak masalah dalam rangka untuk mempersiapkan anak kami. Ya mungkin nanti nggih, data-data turis-turis yang sering kunjung di nggih. Karanganyar itu bisa menjadi masukan bagi kami. Kalau kami melihat dari bandara, Pak, ya, Bandara beberapa, kemarin dari, pos-pos bandara yang membuka internasional, ya, yang paling banyak masih dari Asia sebenarnya, Pak. Asia, Dari Malaysia, oh Malaysia, kemudian dari Cina, oh Cina, ya, Cina, kemudian dari, Korea. oh Jadi Korea kalau gitu. untuk yang Eropa itu kalau ke Belum sini ya? masih masih belum. Dia Oh, lebih destinasi yang ke bagian timur hmm, biasanya. Sama Australia, Pak, kalau yang Australia. tadi itu juga juga Iya. beberapa. Tapi yang banyak masih dari Asia kalau Kalau kita. dari Jepang gimana, Pak? Jepang tadi ya bagian dari Asia tadi, Pak, Dari ya, iya, Asia. iya, tapi Oh, masih banyak dari Asia dibanding oh. dari, Eropa. Karena kan kalau dari Jepang Nggih, kita masih penjajakan. Mungkin nanti ya tahun ini kita kerjasama dengan lembaga nggih, nggih. dari apa bahasa Jepang dalam Jepang, rangka untuk membekali anak-anak. nggih. Karena memang anak-anak kami juga banyak yang bekerja di Jepang. Oh, Ah, ada kan yang begitu lah. Jepang. Nanti kan Nggih, sekalian kan nggih, gitu ya. nggih, Bagi anak yang nggih, mau kerja di sini ya untuk apa pariwisata ya nggih, biar nanti menjadi guide-nya di nggih, sana kan nggih. gitu. Tahun ini Bapak nanti ya. Ya mungkin ini, Pak, selain potensi tadi, Pak, ya, kita sekarang sudah punya yang kita baru resmikan tadi Ya, masalah angkringan ya statistik. siap Nah, siap. angkringan statistik ini, mungkin bagi kami suatu hal yang apa ya, yang baru ya, karena mungkin belum pernah kita lakukan di tempat yang lain. Iya. Ya mungkin BPS yang lain juga belum pernah. Nah ini, dengan adanya angkringan statistik ini, harapan Pak Kepsek gimana nih, Pak? I- Bagi kami, bagi anak-anak didik kita. Kalau harapan bagi saya pribadi ini memang sangat menarik sekali. Ini akan mengembangkan apa ya pemahaman anak Ya, terhadap situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten ya, Karanganyar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti kan juga tidak hanya belajar angka saja ya, ya, tetapi sudah belajar data, hmm, di mana data ini nanti akan mereka gunakan ya, dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja, eh, data lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Karanganyar, itu ya, apa? Misalnya UMKM. Nah, ya, nanti kan
kita punya jurusan DKV misalnya untuk meningkatkan UMKM biar nanti penghasilannya tambah lah nanti. Maaf untuk program kami yang praktek kerja lapangan yang 6 bulan, nanti kita arahkan ke sana DKV-nya, kan Iya begitu. iya iya iya. Sehingga nanti harapan kalau sudah kerja, apa namanya, PKL di sana kurang lebih 6 bulan, "Loh ini kok bisa mengembangkan Iya. UMKM saya?" Maksud diserap di sana, Mhm. misalkan seperti itu. Jadi, bagi anak juga sangat penting, bagi saya sebagai kepala sekolah, pemegang kebijakan ini juga Iya. sangat-sangat penting sekali. Karena nanti juga dari data-data ini juga misalnya JAG yang Iya. ada PT Garmen JAG itu membutuhkan apa? Iya. Misalkan seperti itu. Lah ini nanti akan kita apa, sambut dengan baik, kita gunakan sebagai pengambil keputusan untuk menentukan misalnya guru tamu apa yang harus kita undang. Nah, iya iya. Nah, ini nanti akan kena kepada peningkatan kompetensi Iya. dari siswa. Dari situ nanti ya harapan kita kan Iya. jangan sampai kan anak-anak ini kan nganggur ya, Pak, Iya ya. iya iya Karena iya. tadi ada Iya. kurang lebih sekitar 20-an% ya, Pak, Iya. yang nganggur. Nah, ini kan harapan kita dari SMK ya nanti bisa bisa apa, terjaring semuanya. Iya. Selama kita memang ada data, kemudian kita kerjasama dengan DUDI, data kita padankan dengan DUDI. DUDI yang kita telah bersama-sama Iya. untuk membuat MOU seperti tadi Iya ya, iya Pak, kan iya. gitu. Jadi gini Pak, kalau menurut, saya juga makasih Pak ya atas ininya, harapannya. Kami berharap juga nanti adanya angkringan statistik ini bisa menjadi media kita berkomunikasi, Iya, siap siap siap. berdiskusi antara, BPS yang punya data Iya, dengan adik-adik pelajar. siap. Ya, dia maunya pengen cari data apa, sudah ada, Iya, kita siap. bantu di Iya sini. iya. Nah, nanti, kita bisa pakai PC atau pakai, Mmm. kan sekarang udah jarang Pak ya buku-buku Iya gitu ya, iya, pakainya benar. pakai langsung karena, semua buku kami sudah kami digitalkan. Oh, Jadi kita digitalkan melihat tuh bisa, semuanya. mana yang perlu dicari, ya tinggal searching, muncul Mhm, data apa, kemudian, di mana, itu, bisa dilihat. Ya dengan ini, mungkin harapannya adik-adik pelajar bisa lebih dekat dengan statistik, iya dekat dengan data, dekat dengan BPS. Nah, iya jadi nanti nggak sungkan-sungkan lagi, nggak usah jauh-jauh ke BPS, tinggal di sini kita layani gitu ya. Nanti berbagi data, berbagi iya. informasi, berbagi peluang, ya semoga ya tadi bisa menekan angka pengangguran di Iya iya Karanganyar. iya. Meskipun sebenarnya dibandingkan SMA umum ataupun diploma universitas, pengangguran untuk SMK itu lebih rendah dibanding mereka. Iya Iya gitu. iya. Karena kita udah punya keterampilan ya dan dunia usaha kemudian, eee, kantor itu ya kalau pengen magang milih-milih yang SMK gitu ya dibanding yang lain karena memang, dipersiapkan Iya untuk iya itu. iya. Mekaten Iya, Pak Sugeng, ya nggih. terima kasih Pak, ini data ini sangat penting sekali bagi kami Mmm, dalam menentukan kebijakan, apalagi nanti dalam penyusunan kurikulum Pak. iya Ini sangat-sangat penting sekali dan dari data dari Bapak nanti sekali lagi bisa kami padu padankan dengan MOU yang kami buat iya dan setiap tahun itu kan di samping anak-anak kami PKL 6 iya bulan, biasanya kami datang di perusahaan itu juga ini minta, iya sebenarnya keterampilan apa sih yang dibutuhkan di dunia iya kerja itu? iya Lah, oh ternyata membutuhkan keterampilan A. Lah ini iya. nanti akan kita tandai di sekolah. Oh, iya. Kalau sekolah tidak mampu, guru tidak mampu, tapi saya sampaikan kita akan mendukung guru tamu. Sebagai Mmm, gambaran, baru saja kemarin kita kerjasama buat MOU dengan JAG iya tahun kemarin. Kebetulan setelah kita PKL kan, jalan 6 bulan ternyata ada masukan dari JAG, PT JAG Garmen itu, iya Sragen. Ini saya membutuhkan anak tata busana iya. yang bisa membuat paspol, ya, Paspol. paspol untuk jas itu loh Iya Pak, iya, ya oh gitu, iya seperti iya itu. iya iya. Oh gitu, padahal maaf guru-guru kami memang, apa namanya, untuk membuat paspel Mmm, kurang menguasai. iya Maka kemarin kita mengundang dari tailor yang ada di Sragen untuk ngajari anak-anak kami, kan gitu kan. Anak-anak kami, ya ternyata hasilnya tidak apa, tidak mengecewakan. Kenapa saya katakan tidak mengecewakan? Kebetulan saja dari iya PT Mempeng Solo itu iya. berkunjung di sini, Bapak. Nah, Oh, berkunjung di iya sini, iya iya. melihat maaf kami untuk menyiapkan anak khususnya untuk Iya. tata busana itu ada kelas industri, Pak. Oh, ada kelas Kelas industri, industri, iya yaitu iya. sehingga, dari PT Mempeng, kita
kita minta untuk melihat-lihat Nggih, di nggih, sekitar di kelas industri, nggih, kemudian kita ajak di anak-anak pada waktu ini ada guru tamu buat nggih, paspor tadi, nggih, dan ternyata dari PT Pempeng, wah ini bagus sekali Pak, ini nggih. luar biasa Pak. Ini saya tidak gimana ya, tidak Berarti bisa kami pikir nggak gitu salah ya. pilih Pak, milih Iya. salah satu Ya puji Karanganyar. Tuhan gitu, Pak, gitu. Puji Tuhan. Kemudian kemarin kelihatannya dari rekan Bapak Nggih, melihat dia juga nggih, ada nggih, nggih, videonya nggih, lah nggih, itu, nggih, dari iya, sana gitu. nggih, Dan mereka malah, "Mbak, Mak, Pak, nah, ini kalau nanti ini PKL di tempat saya akan saya tempatkan di sampel." Padahal nggih, sampel di garmen tuh maaflah nggih. yang grade-nya paling tinggi karena Oh, lebih iya, lebih iya, sulit ya. nggih, Tinggal anu Pak, ini melatih mental saja. nggih, Kadang-kadang kan anak itu diberi tanggung jawab yang lebih besar itu kadang-kadang enggak berani. oh, Ya, itu. iya, Nah, betul, usaha-usaha kami nggih, dalam rangka untuk mempersiapkan anak nggih, supaya nanti mimpi-mimpi nggih, mereka nggih, ini bisa terrealisir. nggih, Bagi yang melanjutkan, nggih, kita juga ada mata pelajaran pilihan. nggih, Monggo nanti yang melanjutkan. Kemudian bagi yang bekerja, maka kita tambah dengan mata pelajaran kepekerjaannya. mmm, Kemudian bagi tadi, nggih, untuk mengisi yang Bapak, nggih, wirausahawan tadi, maka kita juga siapkan SPW-nya. nggih, Nah, nggih, ya moga-moga dukungan Bapak nggih, dan doa dari Bapak Yuli nanti, ya mimpi-mimpi anak yang nggih. dititipkan orang tua di SMK Negeri 1 Karanganyar bisa terwujud. Amin, Gitu. amin, amin. Iya. Ya Iya. kita sebagai orang tua tugasnya gitu Pak ya, Iya, wujudkan mimpi iya mereka bener, Pak, atas iya. izin Tuhan Iya tentunya. pasti itu, Iya. pasti. Karena kita hanya bisa berusaha, tapi toh yang menentukan Iya, kan iya. yang menciptakan Iya. kita, Pak. Memang betul Pak, jadi kalau di Jawa Tengah ya Pak ya, tadi saya sampaikan yang waktu kita pertemuan di kelas tadi ya, ada 60% tadi Pak, 60% ya. lulusan SMK itu sebagai buruh, Oh, pekerja, iya iya iya. karyawan. Tetapi masih ada ternyata 28% itu yang berusaha Berusaha sendiri. sendiri. Bahkan ada juga yang mengajak orang lain. Oh begitu, Nah, jadi ya. ada berusaha sendiri, jadi sendirian. Ada Ini. juga yang berusaha tapi mengajak temannya, buruh yang lain, Hmm. membayar Iya mereka. iya Nah, itu iya lebih iya. Iya maju iya lagi. iya Nah, itu iya. harapannya kalau harapan Pak Jokowi kan ini yang dikembangkan Iya terus iya, ya. benar Jadi benar. orang-orang, anak-anak muda yang bisa membuka usaha dan mengajak orang lain untuk Orang lain tuh, berusaha iya gitu. gitu. Jadi walaupun tetap ya di dunia industri memerlukan tenaga kerja Iya, kerja tadi, benar, tapi tetap nggih. kita imbangkan. Makanya harapannya dengan adanya angkringan statistik ini, ada kegiatan ini ya, data itu bisa menjadi kompas, menjadi apa, bahan ya, evidence based Mmm, policy gitu seperti itu. Dan dunia pendidikan bisa menangkap itu. Oh ternyata di luar sana perlunya ini loh, biar jangan sampai butuh A, yang ada B, iya ya nggak iya, nyambung terus. iya. Sehingga gap antara, apa namanya Pak, pasar tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja itu nggak nyambung Nggak terus, nyambung, gapnya terus. Nah iya iya. kadang-kadang itu yang, apa, kita memaksakan, apa, ini harus ini, tapi padahal peluang usahanya bukan seperti Iya itu. iya. Untungnya Karanganyar pas, Pak. Pas ya. Nah itu, Iya. industrinya Iya maju, iya. pariwisatanya juga terus Iya iya. meningkat, itu juga jadi, pas seperti itu. Iya. Meskipun kalau pertanian ya, masih belum 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 ini, belum belum maksimal seperti ya, Pak, ya? Belum maksimal karena maksimal. memang bukan potensi utamanya, Iya Pak, ya. iya. Masih, mungkin Boyolali, Sragen, Mmm, Klaten tuh maksimal untuk pertanian. iya Kalau kita iya pariwisata, industri itu memang, iya. cukup besar. Nah itu, semoga dengan kolaborasi kita, Pak, dengan data yang kita sediakan, dengan komunikasi yang baik, hubungan yang kita kuat ya, kita bisa bantu adik-adik kita, para pelajar SMA 1 khususnya itu mewujudkan harapan mereka, mencapai mimpi mereka. Saya pengen ini loh, gitu ya. Iya Tapi kok gimana masih ragu-ragu lah. Dengan data dia lebih iya yakin saya mau menuju ke sana, iya. gitu. Ya harapan kita nanti setelah anak membaca data, Iya, dan data itu saya percaya itu sangat valid iya, sekali, betul. maka anak akan bisa memutuskan, Nah, saya itu mau kemana, kan nah, gitu. iya, Misalnya, oh saya yang jurusan ULP, iya, oh saya mau lari ke tempat-tempat wisata, iya, ya destinasi-destinasi wisata, kan banyak sekali iya, Karanganyar kan iya. gitu. Nah ini juga kita tempatkan di sana Pak untuk PKL yang ULP. Mmm, Kemudian untuk anak-anak yang ingin berwirausaha, iya. mungkin bisa kita tempatkan di UMKM, Nah, biar iya, nanti ada
jiwa ke sananya. Jiwa, Karena ya. untuk jiwa kewirausahaan itu tidak mudah, Pak. Iya, Ya, tidak harus, mudah. iya. Harus ada Harus keberanian, punya ya, pengalaman, pengalaman benar, bener, iya. bisa menghitung, Nah, rugi gitu. laba, resikonya dan Iya, sebagainya. iya. Harapan kita nanti ya itu, Pak. Ya, semoga nanti ya apa yang diinginkan apa namanya Bapak Joko Widodo, presiden kita saat ini, ya tahun 2045 ya Pak ya. Iya. Anak-anak ini bisa mengisi ya, generasi emas tercipta sehingga pengangguran semakin kecil, pendapatan karena entrepreneurnya itu semakin banyak, saya percaya negara akan maju kan gitu. Tidak sebagai pemerintah tapi sebagai entrepreneur. Tapi ini juga proses Pak ya. Iya, masih 20 tahun menuju Indonesia maju ya ini gitu. Berarti masih ada 5 presiden lagi atau 4 presiden lagi kita menuju ke sana. Tapi kan kita nyiapkan dari sekarang. Siap. Memang data-data ini, komunikasi ini sangat penting sekali Pak, sangat kami butuhkan. Semoga dengan data ini ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh satuan pendidikan, termasuk di SMK Negeri 1 Karanganyar ini atau di SMK-SMK lain, ini bisa memanfaatkan data itu untuk membekali anak sehingga nanti anak lulus tidak nganggur. Khusus Pak untuk tahun ini Pak dari 536 ya, 530 tahunan yang tahun 2024 ini kebetulan SMK Negeri 1 Karanganyar itu pada saat pelepasan anak itu sudah ada kurang lebih 128 yang bekerja langsung. Ditangkap langsung Pak. Ditangkap langsung gitu ya. Dan itu yang memberikan SK bekerja itu dari HRD mereka. Baik dari perusahaan maupun dari UMKM juga ada. Ada Pak ya. Gitu. Jadi 128 dan itu langsung ke sini. Memang sengaja kami datang ke sini biar anak-anak tergugah. Tergugah bahwa kalau program-program sekolah ini kita dukung bersama, Anda jangan khawatir untuk pekerjaan. Gitu. Harapan kami seperti itu. Tapi asal ya anak-anak mendukung program-program yang diberikan sekolah. Kan, gitu. Orang tua kan tidak rela atau kalau anaknya anggur Pak ya. Tadi saya ini ya, jangan pernah dengar bilang tadi ada yang luar negeri. Iya. Itu kebanyakan tuh yang basicnya apa Pak? Keterampilan apa Pak yang luar negeri itu? Ini macam-macam Pak. Macam-macam. Biasanya mereka hanya ingin ke Jepang kan gitu, maka kita bekali bahasa Jepang. Kalau ke Malaysia itu kan biasanya mereka bekerja di industri elektronik Pak. Elektronik itu kan ya kita fasilitasi, tapi kita kerjasama dengan PJTKI juga kan begitu ya. Tinggal harapan anak-anak bagaimana ya kita fasilitasi. Pak saya mau ke Jepang, ya kita fasilitasi bahasa Jepang. Pak saya mau ingin ke Malaysia, ya kita fasilitasi. Misalnya ada PJTKI yang kerjasama, tapi ini memang sedikit mengalami penurunan setelah pasca pandemi. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang ke Malaysia mengisi ini kan begitu. Ya, yang penting kamu semangat, kamu bisa jaga etika, norma dimanapun kamu berada, saya pikir tidak masalah. Kan gitu. Yang penting kamu lulus jangan membebani orang tua. Seperti itu. Karena kalau udah sana jadi pahlawan devisa. Iya benar Pak, devisa negara. Dan ini Pak ya, di sana biasanya lama Pak ya? Ya lama Pak, lama. Minimal kan 3 tahun Pak, minimal 3 tahun kan. Tinggal nanti diperpanjang atau tidak. Tapi kalau sudah money itu Pak ya, cuan itu biasanya selama usia berpanjang ya berpanjang. Kan gitu. Baik, demikian Pak ya, obrolan kita yang luar biasa. Ya udah ngalor itu, tapi intinya adalah ingin membantu adik-adik kita dengan memberikan pemahaman, pengetahuan terkait data, sehingga mereka punya dasar, punya pijakan untuk merencanakan harapan mereka, merencanakan cita-cita mereka, merencanakan mimpi mereka. Ya karena kalau tanpa data kita nggak punya arah untuk ke sana. Dan terima kasih Pak Sugeng sudah menerima kami sama-sama di SMK 1 yang luar biasa ya, di podcast ini ya, itu juga menjadi salah satu media kita ya, saling berkomunikasi dan berbagi sharing pengalaman. Jadi kami banyak sekali wawasan kita terima dalam podcast ini. Terima kasih sekali Pak Yul, Kepala BPS Karanganyar, terima kasih yang telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada SMK Negeri 1 Karanganyar. Secara khusus
anak-anak kami. Semoga dengan podcast ini ya nanti akan mendukung semua program-program yang ada di sekolah. Dan para pemirsa, para pendengar podcast ini, seumpama ada masukan-masukan untuk materi podcast berikutnya, itu sangat saya tunggu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Matur nuwun. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sekali.